Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber yang tetap satu, tetap sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan Bunda Eli. Beliau ini seorang pengacara, benar ya Bun? Ya, kalian mungkin udah ngeliat di media sosial kalian, beliau ini sering berseliweran di TikTok juga. Ini alhamdulillah kedatangan beliau di sini untuk membahas yang lagi in sekarang ini, Bu. Yang perlu diperhatikan. Benar, Bu. Tentang kemanusiaan. Tentang kemanusiaan, ya. Karena kita ini saya kasih prolog dulu ya, Bun ya. Kita beberapa hari ini dikejutkan dan dibuat emosional banget kita yang ngadepin ini tentang peristiwa di Kanjuruhan. Nah, kita ini negara hukum. Nah, alangkah baiknya kita mau nanya-nanya sama yang memang memahami hukum gitu. Bunda Eli ini kan sering jadi pengacaranya siapa aja udah Bunda ya? Udah berapa tahun jadi pengacara Bu? Lebih kurang 10 ya. 10 tahunan ya jadi pengacara. Setelah besar anak-anak, setelah selesai anak-anak kuliah semua, ada sisa waktu sampai kita dipanggil nanti. Daripada waktu kita mubazir untuk hal yang tidak diinginkan, yang terbaik kita mencoba dengan keilmuan yang ada diberikan Allah sedikit untuk berbuat demi kemanusiaan. Alhamdulillah. Ya, dan kalian kalau mau tahu beliau ini dekat sama siapa? Karena dekat di tim pembela apa? Tim TPUA, pembela ulama dan aktivis. Yang pernah menggugat Jokowi kalau nggak salah. Pernah juga Jokowi tentang kebohongan. Tentang kebohongan. Ya, menggugat DPR tentang tidak mengerti dengan apa tugas DPR itu sendiri. Ya. Dan ini kan sekarang Bang Egi lagi ngegugat juga itu ya tentang Pak Bambang Tri itu ya. Ya. Saya kalau dalam hal itu tidak dalam tim ya. Tidak dalam tim. Ya. Nah, karena menurut saya silahkan aja hal yang seperti itu. Tapi bagi kita mau Jokowi punya ijazah palsu, dia sudah terlanjur jadi presiden. Iya. Nah, kita bahas lagi kayaknya sudah telat. Iya. Kalau saya pendapat saya, kenapa? Yang sekarang yang penting bagaimana Jokowi mengundurkan diri dengan kesadaran dan sesadar-sadarnya karena ketidakmampuannya mensejahterakan rakyat, ketidakmampuannya untuk berbuat mempertanggungjawabkan segala omongannya. Yang penting itu bagi kita saat ini. Karena minta maaf Bunda, selama kepemimpinan Pak Jokowi ini ya udah terlalu banyak nyawa melayang gitu. Masya Allah. Iya, banyak banget dari mulai KPPS, Bawaslu, terus KM50, Brigadir J, sekarang Kanjuruhan. Nah, seolah-olah di Indonesia ini sudah gampang aja melayang. Ya, itu. Padahal sesuai dengan ajaran Al-Quran, satu nyawa itu seperti gunung. Membunuh semua. Satu gunung. Dosanya. Gitu kan. Ya, dan kalau di Amerika ada anak masuk ke dalam sumur, itu sampai 4 hari mengeluarkan biaya sekitar 13 atau 14 miliar untuk mengeluarkan bayi tersebut yang jatuh. Begitu pentingnya nyawa oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintahan kita, karena makin hari kita lihat makin banyak kejadian-kejadian yang tidak manusiawi. Sepertinya
tidak begitu dipedulikan. Iya itu. Jadi seolah-olah nyawa manusia ini murah banget harganya di Indonesia. Mereka menganggap ada kepentingan lain daripada kepentingan nyawa yang sedang tayang saat ini yang begitu luar biasa. Lebih dari 100, hampir 200 terindikasi dan ini kan disampaikan di media-media hampir 200. Iya, bahkan ada yang bilang lebih dari 200, Bunda. Udah hampir ya? Iya, lebih 200. Ada yang mengatakan lebih. Dan termasuk ya tadi ada yang kelewatan masalah korban nyawa itu. Termasuk selama pandemi. Selama pandemi ada berapa ratus ribu orang meninggal. Ya, yang sampai hari ini nggak diselidiki itu meninggalnya karena apa atau apa, ya kan? Banyak hal yang kejadian-kejadian yang di pandemi itu setelah dibongkar kuburannya nggak ada apa-apa. Jadi kadang-kadang jatuh dari mobil tabrakan mati karena pandemi. Jadi orang serangan jantung, asma yang akut katanya pandemi. Jadi COVID-19. Sekarang ini minta maaf Bunda saya potong lagi. Sekarang ini kan akumulasi dari banyaknya korban ini. Sekarang di Kanjuruhan. Saya mau nanya nih Bun, kalau ya kita mau mengkerucut nih tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan ini, yang paling bertanggung jawab siapa? Karena sampai hari ini semuanya kayaknya para pejabatnya cuci tangan, saling menyalahkan. Oh ini yang salah ini, yang salah ini, yang salah ini, yang salah ini. Jadi setiap kita mengadakan event yang menyangkut orang banyak, itu kita harus waspada dan harus menjaga dan kehati-hatian. Pertama, kita mengadakan ambulan jika ada desak-desak, terus ada yang kekurangan oksigen. Kemudian kita menyiramkan air itu seperti menyiapkan water cannon ya, untuk memberikan udara segar gitu. Karena itu kan ramai sangat gitu. Nah, dengan hal seperti ini kan sudah tidak sekali dua kali, udah berkali-kali, dan seharusnya ini juga ada antisipasi. Nah, kita mengerucut, panitia harus bertanggung jawab. Ya, panitia yang pertama ya Bun. Pertama panitia harus bertanggung jawab. Kemudian segala sesuatu yang dilakukan panitia, baik izinnya, baik kesiapan keselamatannya. Karena ini bola di Indonesia ini bola itu pasti ada kerusuhan. Jadi bagaimana mengantisipasi seperti itu supaya tidak ada hal-hal, jangankan korban seperti itu. Biasanya kita lihat korbannya berantem. Iya, benar. Antara kelompok A. Antara kelompok A dengan kelompok B, saling-saling menginikan jagoannya gitu. Nah, ini luar biasa kaget, sangat kaget sekali. Tiba-tiba disemprot dengan gas air mata. Maksudnya apa? Gas air mata ini kapan bisa disemprotkan? Coba kapan? Untuk apa? Nah, dalam saat kenapa? Bagaimana semprotan gas air mata itu dilakukan? Ini nggak sembarangan. Apalagi ada aturan dan peraturan di FIFA itu bahwa tidak boleh melakukan semprotan gas air mata. Siapa yang menginstruksikan? Kemudian kenapa harus ada gas air mata? Apakah ini terindikasi pembunuhan massal? Bisa jadi. Kenapa? Karena ketidakhati-hatian, kelalaian mengakibatkan nyawa orang lain atau kerugian terhadap orang lain, itu pidana yang luar biasa. Ada unsur hukum, karena tadi Babe bilang kita negara hukum. Jadi saya sampai saat ini masih mempercayai azas negara Indonesia, panglima tertingginya adalah hukum. Jadi tidak ada yang kebal hukum. Dalam hal ini ya, saya dengan Babe ini sangat salut lah ya, seorang tokoh yang di media yang baik perjuangannya dalam vaksin, dalam mandatori, kita berjuang sama-sama ya Be, walaupun
orang yang kita agung-agungkan, Dr. Louis dipanggil Allah karena mungkin itu yang terbaik. Dengan amal dan ibadahnya, siapapun dia, agama apapun dia sudah berbuat kemanusiaan. Dia sedang memberikan pengetahuan dan ilmu tentang mandatorik itu terhadap kita. Namun memang kita tahu kekuasaan dan kuasa itu yang maha kuasa adalah Allah. Kekuasaan itu bisa suatu saat diambil oleh yang maha kuasa. Jadi sekarang kita hanya meminta kepada yang berkuasa, tolong dong, itu ada nyawa yang sedang banyak korban. Saya rasa ini tidak delik aduan, ini udah langsung delik umum, karena korbannya banyak. Dan orang saat itu, coba ya, secara logika, ketika kita mandi atau kesemprot satu tetes air aja di mata ini pedih, kita udah panik. Apalagi itu ada keramaian disemprot, panik sehingga terinjak dan segala macam. Apalagi pintu ditutup pun, pintu tertutup, pintu keluar itu tertutup. Masya Allah, inilah yang kita mengindikasikan ada kesengajaan atau terindikasi sebuah persoalannya yang dilakukan dengan itikat main-main dan permainan, ternyata perbuatannya membuat hal yang sangat fatal. Nah, kita mengharapkan sekali pihak penegak hukum, polisi, kepolisian, baik pemerintah yang berkompeten, ini harus diusut tuntas. Dan sebenarnya jelas kok, sudah jelas. Panggil yang menembakkan water cannon. Gas air mata, maaf. Yang melakukan penyemprotan gas air mata itu kan kita tahu mobilnya apa, dari mana, instansi apa, kemudian apakah dari kepolisian, apakah dari pemadam kebakaran yang punya semprotan itu, walaupun instruksinya dari mana nanti akan merujuk. Pihak kepolisian harus tanggap. Ya. Ini sekarang saya mau mencoba nih menyampaikan bukti-bukti yang sudah saya angkat di konten saya sebelumnya, Bu. Ya, jadi minta tanggapannya, ya monggo silakan minta tanggapannya Bunda ya. Jadi Bun, kelihatan jelas bahwasannya yang menembakkan itu polisi. Kelihatan jelas, ada bukti-bukti video, rekaman video ada, foto ada, polisi. Dan ada juga kesaksian dari salah satu supporter yang mengatakan, dan ini diangkat di media, yang mengatakan bahwasannya polisi itu kan ada dari Polda Jatim, ada dari Polres Malang. Iya, Polres Malang itu memang bagian dari Polda Jatim kan. Nah, itu polisi yang asli Malang, Polres Malang, bahkan Pak Kapolresnya Pak Ferli itu dicopot oleh Kapolri, sudah dicopot. Nah, Pak Ferli ini 5 jam sebelum pertandingan sudah menginstruksikan nggak boleh bawa senjata, nggak boleh ini, nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh ada yang tindakan yang eksesif dari aparat untuk apapun dinamika kejadian nanti itu, nggak boleh ada eksesif dari aparat, sudah ada. Tapi ini lucu, ini yang membuat kami sedikit kok ada begini gitu. Ternyata dari kesaksian yang diangkat oleh media tersebut, polisi yang asli Malang itu di luar stadion. Nah, yang di dalam ini yang didatangkan dari Polda Jatim. Nah, akan tetapi lucu Pak Kapolri, Bun. Yang kenapa minta maaf Pak Kapolri, kenapa saya bilang lucu? Karena saya mau nyari kata-kata yang nggak ada deliknya ini. Iya, di luar nalar kami gitu. Kok yang dicopot Kapolres malah, Kapoldanya nggak ada. Nah, jadi kan ini tadi Bunda bilang meminta untuk kepolisian bertindak sigap gitu. Saya mau tanya Bun, ini gimana kalau umpamanya di sebuah negara atau di sebuah keadaan yang diduga pelakunya justru orang yang paling kita hormati untuk menegakkan hukum itu? Gimana nasib rakyat kira-kira kalau begitu, Bun? Inilah sekarang, maaf,
sedang carut-marutnya penegakan hukum. Nah, kita saat ini melakukan tindakan hukum itu sebuah kepentingan, bukan dilakukan sebagai sebuah kemanusiaan dan pencari keadilan. Nah, saya dalam pemikiran hukum yang saya lakukan saat ini melihat beberapa hal yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Aldo tadi. Ada Polres, ada Polda. Apapun Polres dan Polda yang dihadapi itu apa? Ketika ada demonstrasi seperti yang dilakukan, itu untuk mengurai keributan, kita mengadakan gas air mata, suka nggak suka mungkin itu sah, ya. Namun ini kan ada olahraga, pertandingan sepak bola, jadi itu kan termasuk olahraga. Nah, orang yang ke sana kan orang-orang yang ingin have fun gitu, untuk bahagia gitu, untuk bahagia, bawa anak. Kalau pecandu bola ini saya perhatikan, kalau bapaknya pecandu bola itu umumnya di Jawa ya, itu anaknya itu dari kecil udah dididik untuk menjadi pecandu, apa namanya, menyenangi, senang dengan bidang sepak bola. Dia belikan baju bola, mainannya bola-bola, dia berikan apa namanya, pemain-pemain yang keras, yang apa diberikannya. Ini loh, kamu sebagai ini, bahkan nama-nama pemain terkenal itu dijadikan nama anaknya. Banyak. Saking mereka ngefans lah dengan bola, dengan pemain, karena dia adalah orang yang menyenangi olahraga di bidang sepak bola. Bunda kayak ini nyindir gue nih. Dikit-dikit. Jadi begitu ya, Babe Aldo. Babe orangnya kan selama ini saya lihat asal ada kemanusiaan pasti Babe itu. Iya, benar. Karena saya sepakat, Babe, kita ini hidup hanya sebentar ya. Benar. Mencari apa sih? Iya, benar. Kaya nggak dibawa mati. Benar. Dapat aja makan pagi, makan sore udah kelar deh. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita mengaplikasikan diri untuk bisa berbuat untuk kepentingan orang gitu. Nah, mungkin itu ya Babe, tapi kita tidak akan merasa tenang jika apa yang dilakukan tentang kemanusiaan yang dikorbankan. Menurut saya ini boleh dikatakan dikorbankan. Betul. Dengan sebuah kepentingan seseorang atau kelompok, yang mengakibatkan korban yang sebanyak itu. Ini indikasi. Kenapa? Kita harus jelas dan cerdas. Itu gas air mata untuk orang yang lagi evan. Kenapa gas air mata? Kan bisa water cannon. Iya, bisa. Maaf, seperti ada konser gitu ya. Konser, pernah dulu konser itu yang slang ya, konser slang. Terus saya cari keponakan saya, terus rupanya dia di tengah. Begitu ada lampu terang dan begitu ada semprotan water cannon, itu mereka katanya seger, bernapas baru. Karena itu sempit dalam keramaian. Nah, ini kok gas air mata. Jadi ini jelas pelanggaran hukum. Jelas. Karena ini, dan saya sayangkan, kenapa kok yang pakai pakaian polisi yang menyemprotkan? Itu sayang sekali. Ya kan? Berarti ini instruksi dari siapa? Dan kepentingan apa sih? Atau ada keraguan, atau ada kekhawatiran akan terjadi keributan. Ini setelah ribut baru disemprotkan gas air mata ini. Ini kan nggak ada. Kita tidak melihat keributan. Apa Bapak tahu? Jadi sebetulnya kalau dibilang keributan dari fakta-fakta yang kami dapat ya, bukan dari media mainstream, Bud. Kalau dari media mainstream kami menemukan kejanggalan ya. Karena narasinya supporter rusuh.
Yang kami temukan supporter itu tiap habis pertandingan memang ada juga yang begitu, walaupun itu salah. Ya, saya nggak mengatakan supporter turun ke lapangan itu benar. Iya, salah. Dia sudah dipagar. Iya, dan itu salah. Tapi kesalahan mereka bukan untuk dibunuh. Ya, nggak layak untuk ditembakkan gas air mata gitu. Jadi kami melihatnya sebagian supporter masuk, ada yang memeluk pemain, ada yang katanya memukul. Ya, kalaupun ada yang memukul ya tangkap yang memukul. Ya. Tangkap yang memukul, tangkap yang menusuk. Ini lucu Bun, yang rusuh di dalam itu sempat rame, itu sempat juga terpukul mundur oleh aparat keamanan. Udah mulai terpukul mundur, tapi yang lucu Bun itu ditembakkan ini, disemprotkan gas air mata ini ke arah tribun yang lagi nonton aja. Enggak itu yang saya sampaikan tadi, yang ributnya di sini, nembaknya ke sono. Nah, iya, jadi pertanyaan saya tadi Bun, minta maaf ini belum jelas ya. Kira-kira rakyat menuntut keadilan kemana ini Bun? Karena kami melihatnya sampai hari ini, Bun, sampai hari ini. Bahkan ketua PSSI itu Pak Iwan Bule panggilannya, beliau juga polisi, Tega Bun, di tengah konferensi pers dia bilang hadirin yang berbahagia. Masih sempat keluar kata-kata hadirin yang berbahagia itu. Ini gimana ya Pak Ketum ini ya? Ya, dan Bapak Niko Abinda mengatakan cuma akan mengevaluasi Kapolda Jatim. Belum ada tindakan hukum yang jelas gitu Bun. Bahkan Pak Jokowi ke sana. Pak Jokowi meninjau Kanjuruhan, itu cuma mengatakan tangga curam. Duh, ini rakyat mau kemana Bun kira-kira? Ya inilah yang kita lihat saat ini, ketidakmampuan Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Kita tidak bilang selain dari beberapa hal kejanggalan-kejanggalan, harusnya Jokowi sebagai orang yang berkompeten menginstruksikan usut tuntas. Ya. Sudah kalau itu Bun, sudah. Sudah membentuk ya. Nah, kita walaupun bagaimana kehadirannya di sana, kita apresiasi. Kita apresiasi loh Jokowi. Iya, mau hadir. Nah, dia mau hadir turun melihat korban ya. Namun sikap dan langkah berikutnya tuh seperti apa gitu. Nah, seperti Pak Jokowi memberikan bantuan pada petani, ada mesin traktor. Setelah Jokowi pergi, mesin traktor ditarik, ya kan? Nah, sertifikat. Ini kita apakah Pak Jokowi berbuat sudah bagus, kemudian tidak dihargai oleh para pihak, kita kan nggak tahu. Nah, Jokowi hanya sebagai permainan mereka dari orang-orang yang mempermainkan bangsa ini. Jadi sehingga kita malu, malu kita kepada bangsa lain. Dibilang Jokowi ini benar-benar bohong gitu. Padahal Jokowi tidak mengerti apa memang tidak mau tahu apa memang tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya setelah serah terima mesin ditarik, kemudian mereka mengeluh, tidak didengar, apa tidak tahu, kemudian diberikan sertifikat, kemudian itu tidak ada. Jadi Masya Allah. Nah sekarang kita apresiasi kehadiran dia ke tempat Kanjuruhan. Berarti dia ada peduli lah sih, peduli. Komentarnya itu Bun yang lucu saya, nyalain tangga. Nah, iya itulah kelemahan dia. Kita harus tahu kesempurnaan kita milik Allah. Tapi dengan kehadirannya kita udah bersyukur. Bersyukur banget ya. Namun yang kita harapkan adalah bagaimana tindakan selanjutnya tentang kehadiran Jokowi. Seharusnya para aparat cepat mengusut tuntas. Ya kan? Kok hanya dianggap begitu kedatangan Jokowi berlalu, semua berlalu. Banyak hal yang dilakukan Jokowi sepertinya dianggap sebuah sandiwara dan main-main belakang. Yang tidak sesuai pada substansi awal yang membuat kita menjadi di PHP jadi itu mungkin makanya kita meminta kepada pihak Jokowi menyadari itu. Terus makanya kita mengharapkan dia kalau tidak mampu mundur aja gitu. Saya jadi ingat masalah ekspor batu bara yang waktu itu
dilarang. Terus Pak Luhut bilang boleh. Iya. Terus CPO Iya. Jokowi bilang ini dibantah sama menterinya sendiri. Ya, jadi kesian juga posisi Pak Jokowi kalau begitu ya. Dalam tanda kutip mungkin tidak dihargai. Nah, jadi kita juga tidak harus menyalahkan Jokowi juga, ya kan? Semua salah, dan kita sebagai rakyat juga salah membiarkan persoalan ini berlarut-larut terlalu lama. Nah, ini ada kalimat keren dari Bunda. Iya. Rakyat juga salah. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya Bunda, kalau rakyat turun ke jalan untuk menuntut keadilan itu diperbolehkan dalam hukum nggak? Diperbolehkan. 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 Apakah menurut Bunda sekarang dengan ini kan minta maaf kita belajar dari hierarki hukum ini. Pemimpin tertinggi adalah presiden. Presiden. Ada menteri-menteri di situ. Dan karena kepolisian ini sekarang itu langsung di bawah presiden. Jadi Kapolri ini setingkat menteri sudah kalau saya lihat. Ya Kapolri ini Seharusnya kan mestinya dia di bawah. Kalau TNI itu bukan setingkat menteri, Panglima TNI di bawah Menteri Pertahanan. Betul ya, Bu? Ya itu hierarkinya ya kan? Ya. Nah, jadi di sini ada kami melihat overpower dari institusi polisi. Ya, kita sudah melihat kejadian ya sampai Sambo semua lah. Semua kita udah terlalu banyak gitu. Kalau kita mau sebutkan oknum dosa-dosa oknum institusi ini, one day one oknum gitu. Ya, one day one oknum. Tapi untuk itu kita menyadari juga polisi ini sudah terlalu berbuat seenaknya. Jadi mau dia tangkap, mau dia lepaskan, mau dia apa, kasusnya ringan, mau berat, mau apa, sesuai pesanan kadang-kala begitu. Namun bersyukurnya kita dengan kejadian Sambo ini, ya, ini ada hikmahnya loh. Yeah. Ya, dengan kejadian Sambo terbongkarlah beberapa kasus. Jadi kepolisian juga sekarang menjaga diri. Tapi minta maaf saya Bu, ini kejadian Sambo aja begini. Di Malang masih ada kejadian begitu. Dan ada cerita Bu, bahwasanya terjadi intimidasi kepada saksi-saksi saksi mata di Kanjuruhan. Bunda bayangin, itu YLBHI sampai mengeluarkan pernyataan ada dugaan intimidasi aparat keamanan kepada saksi-saksi. Ya, mungkin ini maksud saya dengan kejadian Sambo ini masih mending ini ya. masih masyarakat lebih agak sedikit berani karena dia udah mengetahui apa itu penegakan hukum dan kepolisian juga banyak yang hati-hati loh sekarang gitu. Nah, kita melihat sikap tegasnya dari pihak Kapolri. Tadinya kan kepolisian jatuh ini sampai masyarakat tidak percaya dengan adanya sampai sekarang Bu. Ya, nah tapi sedikit mulai pulih lah. Minta maaf saya Bun, harus saya benarkan. Walaupun Bunda ada di podcast saya harus benarkan. Ya. Kejadian Kanjuruhan menghilangkan kepercayaan itu lagi Bu. Nah ini kan ada case baru nih, Iya, case baru. yang tentang case Sambo. Kita pertama nih saya bahas ya satu ya. Pertama case Sambo. Case Sambo ini bukan hal yang gampang bagi seorang Kapolri, tapi dia mampu mengarrange-nya sampai digiring, kemarin sudah diantar ke P21 untuk kejaksaan, udah melengkapi semuanya. Nah, Ibu PC pun sudah ditahan. Nah, emang BC itu. Itu ada tanda kutip ya, ada tanda kutip dinyatakan Ibu PC ini juga ada hal yang sedikit apalah namanya, ada sebuah rekayasa lain. Jujur Bun, minta maaf dengan segala hormat kepada Bunda dan semua rakyat Indonesia serta kepada seluruh anggota institusi Polri. Susah mau sangka baik, susah Bun, nggak tahu caranya mau sangka baik. Ya. Karena Bu PJ sendiri, minta maaf, masker nggak pernah dilepas. Kita ngeliat Sambo lepas masker, kita ngeliat Kuat Ma'ruf lepas masker, kita lihat tersangka lain lepas masker. PC nggak lepas masker, ada apa itu? Itulah yang saya salut dengan netizen Indonesia ini. Dia bisa menganalisa itu luar biasa. Iya kan? Nah, yang dilihat dari alis, gestur tubuh, ya itu saya salut ya. Nah, tadi saya belum selesai, saya mengucapkan apresiasi kepada Pak Sigit ya tentang Sambo. Mudah-mudahan Pak Sigit juga
sudah melakukan pemecatan tentang TNI, ulang tahun TNI loh. Iya, iya, iya. Itu yang dijilat gue, Iya, iya, katakan, iya. semoga panjang umur. Kalau kita pendek umur. semoga pendek Iya, umur. iya, iya, itu Tapi maksudnya. sudah disikapi dan sudah ditahan kabarnya, sudah diterapkan. Iya. Nah, sekarang kami minta lagi kepada Pak Sigit supaya yang di Kejuan ini Iya. juga diusut seperti itu. Iya. Jadi Tapi tolong minta Pak. maaf Bunda, di Sambung Kapolres juga dilepas, dicopot. Ya. Tapi Kapolresnya aman. Ya, itu Di Malang itu Kapolres juga, ya. Kapolda aman. Ya, Ya. inilah mungkin PR beliau yang sangat berat yang harus kita kawal. Iya. Ya kan? Jadi kita akan kawal terus ya Bunda. Ya, kita akan kawal. Ya. Jangan kita biarkan dia sendiri bekerja untuk Siap. demi keamanan bangsa ini. Siap. Kepada Pak Kapolri kita kawal. Siap. Kenapa? Secara tidak langsung kita bukan, saya secara pribadi tidak berpihak kepada kepolisian. Saya melihat langkah-langkah yang dilakukannya memang luar biasa. Iya, iya, Dengan iya. tekanan, dengan hal yang sangat, apakah dengan tekanan dari pihak presiden, Iya. atau dari para pihak masyarakat, Iya, atau iya. pihak korban, Iya. apalagi tekanan batin dengan Iya. kedekatan mereka yang Iya. sangat luar biasa. Iya. Tentu Pak Kapolri mengambil ini sikap dengan sangat hati-hati. Iya, benar. Supaya tidak, jika kita menepuk air di dulang Iya. terlalu kencang tepukannya, basah muka Bulan sendiri. bunga sendiri. Ya, tapi kalau air di dulang kita tepuk dengan lembut, dia akan membasahi lantai dan sekelilingnya. Iya, iya. Jadi sebut apa yang dilakukan Kapolri ini kita apresiasi deh Ya. saat ini ya, Ya. untuk Ferdi Sambo. Iya. Saya juga apresiasi kepada Kamarudin Iya. yang luar biasa. Luar biasa. Kalau bisa lahirlah Kamarudin lain sebagai pengacara Iya. yang tidak goyang dengan uang. Siapa sih yang butuh uang? Iya, betul. Ya kan? Nah, Kamarudin penegak contoh atau pahlawan penegak hukum yang benar gitu. Iya. Sampai saat ini di mata saya ya. Iya, benar. Nah, mudah-mudahan dia tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang Amin. terintimidasi atau hal-hal yang lain. Semoga Pak Kamarudin tetap kuat, Iya. semangat ya Pak. Nah, Pak Kapolri juga semangat ya Pak. Iya. Bapak sudah melakukan langkah-langkah yang sehari ini untuk Ferdi Sambo, oke. Untuk KM 50 masih belum ya. Ya, belum ada. Nah, terus dan untuk ini, untuk Bukan yang duluan. di Papua, alhamdulillah Ya, duluan. ya sudah selesai. Ya. Mungkin dia mengantisipasi Ya. supaya tidak ada Clash. bentrokan Ya. antara TNI. TNI itu rakyat loh Pak. Iya. Hah? Iya, iya. TNI adalah rakyat. Ingat sejarah TNI. Iya. TNI adalah bahagian dari rakyat karena TNI adalah rakyat dan rakyat adalah TNI. Betul. Ya kan? Ya. Nah, alhamdulillah supaya tidak terjadi keributan seperti yang dilakukan Ferdi Simbolon Effendi Simbolon. Ferdi Simbolon juga Ya. menghina TNI. Ini makin hari makin ada provokator yang akan menghancurkan bangsa ini. Ya, ya. Sebenarnya situ kita harus jeli nih, Ya, ya kan? betul. Kita hujat-hujat itu Jokowi. Ternyata Jokowi adalah seperti alat, ya. Ini analisa hukum saya. Iya. Seperti alat untuk kepuasan oligarki, Ya. terus kepuasan kelompok-kelompok di bangsa ini, dan juga kunjungan ini. Kita minta juga Pak Jokowi tolong dong jangan sekedar hanya statement ya, Iya, dan juga kepada Kapolri yang juga ingin Kapolri mengawal kejadian itu, karena itu juga kalau untuk kita membuat laporan polisi sulit dengan hampir 200 lebih korban Iya. terindikasi ya Pak Kapolri ya. Nah, dalam hal itu kita tahu dan sadar Pak Babe Aldo di mana saat ini setelah kita kaji-kaji dalam Al-Quran mentadaburkan bahwa apa yang dibayangkan ini, mudah-mudahan saya tidak menjadi orang yang syirik dan munafik. Surga itu sepertinya tempatnya Indonesia, Iya, benar. ya kan? Memang iya, sekali lagi sebelum saya lupa, manusia ini dilahirkan dari sebuah kesalahan. Lahirnya Adam dari sebuah kesalahan, manusia lahir dari sebuah kesalahan. Jadi, tapi harus ada keadilan. Nah, kenapa kita melihat surga itu Indonesia?
semua buah-buahan ada di sini. Ya, bahkan sinar matahari terbaik Indonesia. Sinar matahari terbaik kita bisa. Saya baru dari Bromo lihat sunset, dan saya pergi ke pantai selatan lihat sunset. Saya dari Bromo lihat sunrise, dan pergi ke pantai selatan lihat sunset. Luar biasa bangsa ini. Kita bisa melihat dua sudut yang berbeda, di mana kita akan meletakkan kiblat kita. Dan di situ kita melihat keindahan bangsa ini, kekayaan yang menjadi rebutan oleh oligarki, oleh bangsa-bangsa asing, sehingga kita menjadi tidak waspada dan tidak bersyukur, tidak menggunakan nalar dengan Al-Quran dan hadis tersebut, sehingga pemimpin kita juga lalai dalam hal ini, dan pemimpin kita juga menjadi sebuah alat dari kepuasan mereka yang tidak yang punya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini yang terjadi di bangsa ini. Yang saya minta dengan segala hormat kepada Habib Babe Aldo dan juga Habib dan orang pinter, ya pinter ya. Amin. Saya sangat tahu. Saya nggak ada apa-apanya deh daripada Habib. Ya, saya ini mungkin hanya sekedar pengalaman karena sudah tua. Tapi kalau ilmu dan kecerdasan saya bangga. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Nah, sekali lagi Abi, Mbak Atul, Babe Aldo, kami mengharapkan tetaplah berkarya dengan ilmu yang kita punya masing-masing. Ada yang pintar untuk demo, silahkan demo, mengeluarkan aspirasi di depan umum, itu dilindungi undang-undang, ya kan? Terus ada yang mengerti dengan hukum, tuangkanlah dengan hukum. Ada yang mengerti dengan, ada yang bisa menyampaikan inspirasi dan apapun yang terjadi di bangsa ini dengan medianya, dengan cuat-cuatnya, jangan dikira nggak manfaat. Ini dibutuhkan masyarakat di bangsa ini. Jadi mudah-mudahan jika niat kita baik, Allah akan memberikan ridho dan lindungan kepada kita. Amin, amin. Nah, karena maaf, kita bertanya, kenapa kita berdoa juga adalah perjuangan. Yang tidak mampu dengan yang berbuat lain, doalah. Karena doa dan usaha itu akan dapat suatu kemisi yang akan nyambung, dan inilah yang akan diberikan oleh Allah. Kenapa doa? Kita yakin pasti doa kita dikabulkan Allah. Amin, amin. Doa syaitan aja dikabulkan Allah. Waktu dia minta untuk ditunda. Ya. Nah, tapi Allah punya alasan. Doa itu dikabulkan, tolong berikan alasan kepada Allah. Ya Allah, saya tidak akan sujud kepada dia. Apa alasanmu? Karena agar tahu kebenaran dan kebesaran itu adalah dirimu, maka saya akan mengadu domba, akan memberikan pikiran buruk agar dia tahu kebenaran itu ada padamu. Ya adik Babe, kalau kita berdoa kepada Allah, kita sampaikan apa tujuan doa kita, Allah berikan. Ini saya bercontoh ya, saya pernah mendengarkan cerita ini dari seorang Iran. Nanti dikira Syiah lagi, Bu. Iya, dia bilang begini, dia seorang ustadz yang tidak mampu berbuat apa-apa, ya, nggak usah orang itulah ya, orang bangsa kita ya, tolong diedit. Iya, nanti diedit, Bu. Ya. Jadi ada ustadz menyampaikan, dia sedang ada undangan dakwah, tiba-tiba hari hujan lebat, dia berteduhlah di bawah jembatan atau di bawah pohon. Ya Allah ya Rabbi, saya mentelantarkan orang yang sedang menunggu saya. Saya ingin berdakwah, tapi karena hujan saya nggak punya mobil. Berikan saya mobil ya Rabbi, untuk agar saya bisa dan gampang berdakwah kemana-mana. Nggak sampai 2 minggu, dia dapat mobil baru Avanza. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itulah yang dia akhirnya berdakwah tidak ada hambatan dengan cuaca. Nah, ini sebuah contoh
ketika seorang milioner punya uang, Mak kasih saya uang banyak, saya tidak akan kasih uang kamu 1.000 perak pun. Untuk apa uang? Pokoknya saya perlu, saya kasih uang banyak. Sekali lagi saya tidak akan kasih 1.000 perak kalau kamu tidak jelas untuk apa uang itu. Katanya apa? Saya mau beli mobil. Oke, berapa harga mobil? 100 juta. Saya akan kasih kamu 1 miliar itu mobil kamu 1 miliar. Nah, jelas barangnya. Begitu juga Allah. Allah menjelaskan, ya Rabbi, berikan kami pemimpin. Hah? Berikan kami pemimpin yang mengerti dengan rakyatnya, yang peduli dengan rakyatnya, ya Rabbi. Jika pemimpin yang saat ini tidak berguna bagi bangsa, suruh dia mundur atau turunkan dia di dalam. Amin. Amin. Jadi kita untuk apa buru-buru kita tidak doa, Ya. terlalu sombong kita. Ya. Jadi usaha dan doa itu harus jalan di. Ya. Jadi untuk itu saya di sini mungkin kadarulahnya Allah memberikan tiba akal juga ini ya, tiba ide tiba akal. Saya lihat posting Nabi, terus saya merinding, saya saya kepingin lah untuk berbincang di sore hari ini. Alhamdulillah hujan yang sangat deras, macet yang luar biasa, tapi dengan kesabaran ananda saya menyetir, alhamdulillah saya sampai di sini dengan ridho dan izinnya Allah. Mudah-mudahan lisan saya terjaga dengan baik untuk kepentingan kita bersama dan kepentingan orang banyak. Saya hadir di sini ingin mencoba meminta kepada pemerintah, meminta kepada Kapolri, jangan Polresnya saja dong. Bagaimana dengan Poldanya? Ya kan? Satu. Yang kedua, Poldanya juga bagaimana menyikapi korban, ya kan? Panitia, tolong bertanggung jawab dengan korban. Kita masuk dibeli gak tuh? Iya beli. Nah, mana? Bukan kita bisa ganti rugi nyawa ya? Bukan ya. Bukan. Tapi luka korban. Iya. Nah, ini harus ada rentetannya itu, Bi. Mudah-mudahan Bunda. Ya. Mudah-mudahan. Baik guys. Jadi kalau memang Habib Babe Aldo berkunjung ke kunjungannya, Insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan. nah, saya minta perjalanan dengan Amin. dalam ridho dan lindungan Amin. Allah, Amin. Amin. untuk memberikan sedikit yang beri perlindungan itu sebenarnya Allah ya kan, Ya. tapi dengan melalui Babe Aldo mereka merasa terlindungi, terkuat semuanya, Insya Allah. dapat jalan dari Allah untuk memberikan keadilan terhadap pencari keadilan. Ya. Dan kita tidak menyatakan ini yang salah, ini yang benar, mencari kesalahan-kesalahan, tidak. Berikanlah keadilan terhadap orang yang butuh keadilan itu. Ya. Ini bukan berbicara tentang benar dan salah, tapi dalam sebuah peristiwa harus ada yang bertanggung jawab. Nah, Ya. ini dia. Iya. Saya sepakat itu. Pertanggungjawaban itu bukan di dunia saja. Iya. Iya. Pertanggungjawaban sampai ke akhirat Iya. atas hilangnya nyawa orang lain. Iya. Saya ingat kalimat almarhum ayah saya, mudah-mudahan beliau di tempat yang baik. Amin ya Allah. Beliau bilang sama Oh ya, saya lupa. Pertama, saya di sini turut berduka cita yang sangat dalam terhadap berpulangnya ke rahmatullah. Semoga ditempatkan di surga Firdaus. Amin ya Rabb. Amin. Dengan sikap yang meninggalkan anak yang soleh. Amin ya Rabb. Amin. Alhamdulillah, Amin. yang selalu berbuat dengan kebajikan. Amin ya Rabb. Dan Habib apa namanya? Husain bin Ahmad As-Segaf. Habib Husain bin Ahmad As-Segaf. As-Segaf. Semoga diterima Allah semua amal ibadah. Amin. Amin. Dihapuskan segala dosa-dosa. Amin. Amin. Karena Allah Maha Pemaaf, kita tahu itu. Amin. Ya. Itu turut berduka cita kami Ya. semua lah ya. Siap Bunda. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya ingat kalimat Abah. Abah bilang sama saya begini. Jadilah laki-laki, jangan cuma seperti laki-laki. Masya Allah. Iya. Itu kalimat Abah itu. Itu luar biasa. Iya. Ini saya.
garijal, wala takun kama rijal. Jadi laki-laki, jangan cuma seperti laki-laki. Artinya kata apa? Laki-laki itu apa yang dia ucapkan itu yang dia kerjakan, dia tanggung jawab. Laki-laki itu bukan yang tidak pernah salah. Siapa manusia tidak pernah salah? Nggak ada kata apa. Tapi kalau salah, jangan lari dari salah. Terima salah, terima hukuman. Ya, ini yang mungkin sekarang hilang di aparat kita sekarang. Ayolah, kalau ini masalah nggak. Kalau saya ingat itu, maaf melantur sedikit. Iya. Seorang laki-laki jadi laki-laki yang dalam walaupun laki-laki itu apa yang dia omongkannya itu harus dipertanggungjawabkan. Sekali lagi tadi ya di Babi bilang laki-laki itu kan juga manusia, punya kesalahan. Nah tapi saya lihat itu apakah Rizky Bilar ini laki-laki? Nah itu saya ragu-ragu kalau Bab itu, saya nggak paham dah itu. Itu kalau gua sih nggak laki-laki kalau mukul perempuan sih, Bu. Ya. Itu yang saya. Iya, saya jijik. Iya. Ini sampai ke sono lagi tuh. Ya, tapi kalau itu gua nggak ikut-ikut, cuman gua jujur aja ya, gua sama yang begitu udah jijik duluan, Bu. Minta maaf Ki ya, gua jijik sama lu. Iya. Iya. Sekalipun kita lihat di sini, Lesti juga agak sedikit terlalu arogan juga. Iya. Nah, ketika rumah tangga kita ini kita tahu suami kita adalah temperamen, jangan selalu menjawab diam saja dulu. Jadi ketika diam, mungkin itu mengurangi rasa emosinya. Namun sebagai laki-laki harusnya jangan dengan perempuan, dengan laki-laki sama laki-laki pun nggak boleh saling mengadukan kekerasan dengan perempuan. Ya, jadi ini gua sampai bingung ini nanti ngasih judulnya apa nih, dari mulai Kanjuruhan sampai Kapolri sampai Rizky sampai Lesti. But yang penting adalah bagaimana pertanggungjawaban. Seperti kalimat apa? Sebetulnya masalah Kanjuruhan ini adalah masalah yang simpel, bukan masalah yang ribet. Bukan. Stadionnya ada, petugasnya ada, panitianya ada, yang bertanggung jawab mestinya ada. Tapi kenapa Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, dan semua yang Pak Panpel semuanya, ayolah, simple. Penyebab matinya gas air mata, siapa yang menyuruh ada gas air mata di situ, dan siapa yang menyuruh menembakkan, dan siapa yang menembakkan, itulah yang bertanggung jawab. Terima kasih Bunda atas kehadirannya di studio. Ya, mohon maaf, ini agak banyak ngelantur. Nggak apa-apa, nggak ngantuk. Tapi ya itulah, kita obrolan benar-benar, walaupun dia seorang pengacara ya tetap mama lah. Dan saya alhamdulillah Bunda sampai hari ini, mudah-mudahan ibu saya umur panjang dan afiat. Saya kalau sudah perintah ibu, itu tidak ada tawar menawar. Ibu bilang A, A. Ibu bilang garam itu manis lah, manis buat saya. Jadi karena kalau boleh Allah itu nomor dua. Iya, makanya kalau boleh seperti itu. Jadi alhamdulillah kami paham betul. Jadi itu aja guys ya. Kita minta kepada Kapolri, bukan Kapolri aja. Kita minta kepada Presiden Joko Widodo, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, dan semua yang ada berkompeten dalam pertanggungjawaban ini. Jadi laki-laki, jangan cuma pintar cuci tangan, jangan kayak si Rizky mukul perempuan. Jadi laki-laki jangan seperti laki-laki. Iya, menang digaya seragam doang lu. Ya, jangan dong. Ya, itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Bunda makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.